wa sahbihi ajmain. Rabbi shroli sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati, banyak ini mohon maaf ada Bunda Retno tadi yang mengawali acara, kemudian ibu-ibu narasumber sebagai pembedah maksud saya, Ibu Dr. Herianti, sebenarnya dalam ndak asing Bunda, lalu Ibu Hindun, Nggih, Bunda. nggih, Dr. Hindun. Recording stopped. Kemudian ada OC-nya Bapak Ustadz Muhtadin Tias, nggih. Dan banyak lagi nih, nyuwun pangapunten kalau saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tapi yang jelas yang saya rasakan begitu hanyut saya sejak awal, sejak jam 7 sampai Recording in sekarang ini progress. jam 8, yang bersyukur saya berada di acara dan diberi kesempatan oleh Bu Hatmi sejak 2 bulan yang lalu beliau itu menyampaikan kepada saya untuk membedah bukunya meskipun saya ndak pede amat karena belum pernah membedah buku yang berkaitan dengan buku-buku sosial, tapi saya lihat ini sebenarnya juga merupakan autobiografi kalau dalam penelitian masuk di penelitian kualitatif gitu. Jadi di acara kajian spesial Jumat malam, ini saya merupakan pengalaman yang pertama, meskipun kemarin juga sudah mengikuti bedah buku dari Ibu Wening. Saya juga enggak asing ya Bu Wening. Bu Hatmi sehat selalu nggih. Bu Lis ini panggilnya. Kalau di Asia saya memang panggilnya Bu Hatmi, nggih. Bapak Ibu yang kami hormati, luar biasa memang kegiatan ini saya lihat tidak sekedar acara yang berkaitan dengan tulis-menulis, tapi nampaknya sangat humanis sekali. Sehingga tadi cara menyapa semuanya harus tersapa, sehingga meningkatkan ya kalau di dalam konsep diri itu meningkatkan harga diri serta merasa ada potensi yang kemudian bisa mewarnai kegiatan ini secara keseluruhan di Aero Society, gitu. Bapak Ibu, sebenarnya saya juga bagian dari Aero Society, makanya saya ngikuti tapi sebagai peserta yang pasif. Ceritanya pada beberapa tahun yang lalu itu kan ada kegiatan kalau nggak keliru apa itu ya, Tawangmangu. Yang saat itu diinisiasi oleh Prof. Robandi, kemudian saya mendaftar. Kemudian udah mendaftar, tapi pas hari H-nya kebetulan ada juga acara atau kegiatan yang ditugaskan oleh Bapak Rektor. Saya itu home base-nya di Unimus, di Universitas Muhammadiyah Semarang. Hanya kemudian mendapatkan tambahan amanah itu yang saya sampaikan ke Bu Hatmi untuk mengelola perguruan tinggi, yaitu yang baru, ini baru masuk tahun kedua, yaitu Universitas Muhammadiyah Kendal Batang. Bapak Ibu, justru melalui forum ini dan sejak yang Jumat yang lalu saya banyak belajar bagaimana mengurai sesuatu, bagaimana kemudian menelaah sesuatu, bagaimana kemudian diwujudkan dalam tulisan, dan ini saya temukan di tulisannya Bu Lis, Bu Hatmi Sulistiati. Ya, jadi ini memang luar biasa sekali, justru saya sangat berterima kasih ini diberi kesempatan oleh Bu Lis untuk bisa membedah bukunya, sehingga saya juga harus memerlukan waktu untuk mengulang-ulang baca ini Bu Hatmi, Bu Lis. Kenapa? Kalau saya menulis buku, itu bukunya buku akademis dari mulai modul, kemudian hasil riset dan sebagainya untuk dipublikasi. Makanya saya menemukan warna lain di buku yang ditulis oleh Ibu Hatmi dengan judul yang luar biasa seperti yang disampaikan oleh Ustadz Muhtadin tadi ya, Muhtadin Tias, Si Anak Alam. Ini luar biasa. Saya mencoba memahami, dan nampaknya memang sangat luar biasa membangkitkan semangat
beberapa tulisan yang saya buat, yang khususnya tulisan yang untuk ini, saya sampai terinisiasi, dari tulisan Bulis. Mudah-mudahan saya juga berharap bisa menyelesaikan buku yang dulu pernah saya tulis ketika mau ikut yang, kegiatan Prof. Robandi ya, ada bunga rampai dan sebagainya itu. Bapak, Ibu, buku ini memang ditujukan sangat sederhana, tetapi maknanya luar biasa. Jadi buku ini ditujukan untuk berbagi cerita oleh Bu Lis ini, untuk anak cucu, keluarga, dan sebagainya. Jadi di kata pengantarnya sangat sederhana, tapi di balik kesederhanaan itu ternyata manfaatnya bukan hanya sekedar ke anak cucu beliau, tapi kita sebagai pembaca menemukan warna-warni kehidupan ya yang, ditulis dengan luar biasa oleh Bulis ini. Mohon maaf buat Miss saya panggil Bulis nggih, setelah baca buku ini ternyata panggilannya Bulis. Gitu ya. Ya di dalam konsep jiwa itu kalau dipanggil sesuai panggilan itu, membuat kita, apa namanya, pongkok dalam bahasa Jawa itu, nggih. Buku ini luar biasa secara fisik tadi sudah disampaikan oleh Bu Narti. Bu Narti, halo, hari Ahad besok dikukuhkan nggih? Nggih nggih Nggih, sebenarnya saya yang nggih. diutus oleh Bu Eni, Mmm, tetapi nggih keleres tanggal 9 itu ada beberapa kegiatan, sehingga saya tadi matur ke Bu Ketua, Bu Eni, saya kok nggih. tanggal 9 ada beberapa kegiatan, sehingga insya Allah diutus Bu Ida Sahara. Bu Ida Sahara kan dari Semarang juga Bu nggih? Ida Zahara, nggih. Nggih, tadi Wakil itu. Rektor Unharis. Nggih. Nggih. Dan ini, anu juga saya Bu Narti, saya itu Nggih. alumni SMA Muhammadiyah 1 sehingga jadi satu dengan SMP Muhammadiyah Oh. 3 itu satu Wah, kampus di nggih. Masya Allah, nggih. nggih. Itu kalau saya ingat Matur itu pengen suwun nulis nuwun, juga nggih. seperti Bulis tuh, karena rumah saya Semarang, saya kalau sekolah ke SMA Muhammadiyah 1 itu ya, dulu saya IPA, saya naik sepeda sehingga terinspire Masya oleh Allah. tulisan Bulis, pengen juga Nggih. nulis tuh. Bagaimana saya Wah, berangkat naik sepeda dari Bugangan, Bugangan nggih. itu Dokter Cipto Johar masuk johar tuh, nggih. oke. Nggih. Dan melipir Ya Allah. jalan Banjir Kanal Timur, ya Nggih nggih. sampai ke sekolah. Nah, Nggih. zaman segitu SMP 3 itu masih kepala sekolahnya adalah insya Allah Pak Jasman atau siapa waktu itu lupa saya, nggih. Nggih nggih. Oke, baik. Nggih, Bunda Jadi Cuki. saya alumni alumni. Iya. Nggih Semoga nggih. nanti dapat ditulis di autobiografi Nggih, Bunda. ini dari tulisan Bulis ini, luar biasa, nggih. Nggih nggih. Jadi secara fisik memang ini ya, menggambarkan foto dari Bulis itu memang keturunan, ada Trah-ningrat. Wah, luar biasa nih, Bulis, nggih. Jadi, ada cahaya di situ. Ya, cahaya yang ya lepas dari itu semua nggih, ini memang luar biasa buku ini memang betul, sambutan dari Prof. Bandi, buku ini sangat menarik ya, very interesting dan saya membaca bolak-balik malahan, Bulis, untuk bisa memahami karena ini jauh-jauh buku ini diberikan. Terima kasih sekali Bulis, nggih. Nggih. Secara fisik ini memang, apa namanya, sebuah buku yang ditulis dengan berapa anu itu, ya, jadi ada 35 chapter, 33, kemudian 7 parts dan halamannya 262, itu luar biasa. Saya menyelesaikan buku itu, monograf yang harus disyaratkan 50 saja loh kok baru hanya sampai 40 ini sehingga dikembalikan itu nggih. Nah ini luar biasa, menggambarkan jadi memang secara fisik dari part ini ada kisah sejak kecil itu nggih, masa kecil, persahabatan, perjuangan hidup, jodohku, perjalanan religi, kemudian, menggambarkan juga bagaimana beliau itu menuliskan tentang putra-putrinya ya, anak-anak, dan sampai kepada Hero Society, itu luar biasa, nggih.
Ini menggambarkan jalan hidup bersama alam. Maka saya setuju sekali kalau buku ini memang diberikan judul Si Anak Alam. Dari mulai lahir, masa kecil, remaja, dewasa, kemudian kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, dan sampai pada pencapaian yang tertinggi yaitu kehidupan religi. Karena kehidupan religi ini kalau dikaitkan nanti dengan basic human need, ini kebetulan, konsep, kalau di dalam keilmuan saya memang bicara tentang basic human need untuk, apa namanya, memberikan intervensi dalam tindakan menguatkan seseorang agar bisa bertahan hidup ya, itu adalah spiritual, kehidupan spiritual. Yang memberikan semangat ya sampai nanti, sampai tugas kita di dunia ini selesai, artinya sebagai amanah yang diberikan kepada kita. Ini hasil tulisan bimbingan Prof. Imam Robandi itu nggih. Ini juga saya pernah membaca juga kagungan Bu Didasmen itu nggih. Itu si anak Surodadu itu nggih. Saya juga diberi ini saya baca juga nggih. Nah nah secara umum bahasa yang digunakan ini dalam tulisan bahasa Indonesia dipadu bahasa Jawa. Misalnya ada beberapa tulisan yang saya lihat ini, oke, ada misalnya piantunnya itu di halaman berapa piantun gitu. Nah, kemudian ada beberapa lain yang berkaitan bahasa, baik bahasa Inggris maupun bahasa Jawa, gitu. Nah, membaca buku ini, aduh Bu Lis, kayak kita dibawa pada ruang waktu yang masa lalu. Kebetulan kalau saya lihat, bukan lihat, saya baca, hampir-hampir mirip dengan, usia-usia sampai seperti ketika masuk perguruan tinggi itu si Penmaru, nggih, ada IPA dan IPS, itu terbayang oleh saya kembali ketika saya itu waktu itu masuk ke Undip ataupun UNES, ya itu nggih, pakai si Penmaru, kemudian ada IPA dan IPS, gitu nggih. Sehingga saya terbawa betul ini pada suasana, seakan-akan saya ngikutin kehidupan yang dirasakan oleh Bu Hatni. Namun yang lebih lembut lagi adalah, kehidupan masa lalu di mana kehidupan Jawa tertata dengan suasana yang luar biasa dinamis, tapi ditulis dengan halus. Karena memang ada trah-ningrat ini Bu Lis, nggih. Jadi bagaimana cara pergaulan dengan teman-teman permainan, kemudian lebih tinggi nanti pada saat SMP, SMA, remaja, dan sampai perguruan tinggi. Ini merupakan storytelling ya, dari awal kehidupan hingga menemukan perubahan baru dalam mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi, yaitu, kehidupan yang hakiki di dalam pemenuhan melalui kehidupan religi. Buat Nini yang merupakan sosok perempuan yang luar biasa, tergambar di dalam tulisannya itu yang dibesarkan, melalui irama kehidupan yang mengalir, kehidupan alam, tetapi membawa ombak yang luar biasa yang tercermin dalam keberhasilan-keberhasilan setiap tahapan, karena keberhasilan ini kan sesuai tahapan, sesuai usia. Bagaimana ketika kecil, kemudian SMP, kemudian SMA ya, itu, kesuksesan-kesuksesan sesuai dengan usia tumbuh kembangnya. Nah, dalam hal ini karena saya banyak diwarnai oleh keilmuan kesehatan khususnya keperawatan, saya terbawa juga, saya plotkan dari beberapa tulisan ini dalam satu konsep nanti. Dalam konsep bio, psiko, sosio, spiritual, dan cultural semuanya ada, gitu. Masuk. Nah, kembali, Bapak Ibu karena saya ini latar belakangnya itu sehingga tulisannya sempat tulisan yang kalau nulis itu sistematis tuh. Misalnya ada apa namanya, definisinya, kemudian etiologi kalau bicara tentang suatu penyakit nggih, patofisiologi dan seterusnya secara sistematis. Nah, ketika membaca buku ini sangat dinamis sekali, tidak harus tertata seperti itu, dinamis. Dinamis bahkan,
apa namanya, sudah cerita tentang keluarga, kok di belakang ada jodohku. Oh ternyata kok begini ya, awal mula saya begitu. Tapi justru di situ dinamika tergambar, kemudian secara detail ya. Di awal diperkenalkan kelahirannya, nggih, menyampaikan siapa nenek ya, yang dari Mangkunegaran nggih, tulis. Lalu, kakek ya, kakek ini nampaknya memang dari keturunan ningrat ya, ada trah Mangkunegaran gitu. Nah, dari buku ini Bu Narti nanti kalau waktu saya terlalu banyak tolong diingatkan nggih, karena ada Bu Doktor Haryanti dan juga Bu Doktor Hindun biar waktunya cekap. Ah, dalam perjalanan hidup yang penuh suka duka ini kemudian saya mencoba apa namanya, mapping di dalam konsep tumbuh kembang manusia. Di dalam tumbuh kembang manusia terutama untuk penguatan kemudian karena ini mencapai suatu kesuksesan yang ditulis oleh Bu Lis, itu untuk saya pakai, eee, human concept ya, konsep diri ya, dalam perjuangan mencapai kesuksesan. Dalam, human concept itu, dalam keilmuan saya nggih, ada identitas diri, ideal diri, peran, kemudian, body image ya, harga diri dan body image. Bagaimana identitas diri dimulai dari diasuh oleh orang tua, kemudian lebih banyak oleh Bu Madyo. Nah ini, oleh Bu Madyo ini luar biasa, digambarkan oleh beliau secara detail ya, bahwa, bagaimana profil, bagaimana peran Ibu Madyo ini ketika membantu penguatan tumbuh kembang dari Ibu Lis, ya. Bu Madyo ini, kemudian menguatkan identitas diri dari Bu Lis, ya. Bagaimana mengasuh sebagai seorang perempuan yang luar biasa ya, Bu Madyo ini patuh pada suami, setia, ya. Kemudian juga ikhlas. Ini menggambarkan profil seorang Jawa ya, yang tentunya tetap didasari oleh religius gitu dan sekaligus pendidik ya. Pendidik yang ikut membesarkan, Bulis ini. Kemudian kalau konsep ini human concept tuh ada ideal diri, ini juga terbentuk sehingga, penulis ini ada cita-cita sana, cita-cita yang dituliskan secara detail, sehingga dicapai secara bertahap sampai kemudian bisa kuliah di Universitas Gadjah Mada, itu juga luar biasa. Bahkan kalau kita kaitkan dengan peran, ya ini karena ada 5 di dalam, human concept itu ada 5 ya, identitas diri, ideal diri, peran, harga diri, dan body image. Di peran ini penulis itu seorang yang sosok yang dinamis, tidak mau berhenti dan ini sangat sebagai seorang, perempuan yang bisa, perempuan yang lain. Artinya kalau membaca ini, ada tumbuh kekuatan ya untuk mencapai cita-cita. Dinamisnya apa? Selain beliau itu kuliah, ternyata beliau juga kerja. Jadi tidak mau diem, ada kerja itu, nggih, di apotek. Kemudian sekaligus juga jadi asdos, itu saya baca di semester berapa kalau nggak keliru di semester 8 apa semester berapa nanti mohon kalau keliru, ini memang kemampuan baca sosialnya perlu anu ini, saya perlu diasah gitu nggih. Kemudian juga organisatoris, luar biasa dan saya temukan beliau di Asia juga nih, nggih. Karena, di Asia ini beliau luar biasa, organisasi ini beliau ikuti tidak hanya sekarang menjadi di Asia mboten, tapi nampaknya juga di sekolah, ikut pramuka dan lain-lain, itu dituliskan dengan luar biasa di buku ini. Kemudian harga diri, nah ini prestasi-prestasi yang dicapai yang seperti saya sampaikan tadi, sesuai tumbuh kembangnya ya, SD, SMP ya sesuai dengan umurnya dan sesuai opportunity atau kesempatan yang ada saat itu. Nampaknya beliau itu memang gigih
ya, gigih untuk mencapai sesuatu yang muncul dari dirinya sebagai anak tengahan. Ternyata anak tengahan ini beliau, ya. Anak tengah di dalam konsep anak itu anak yang memang bisa, eee, apa namanya, menguatkan kakaknya, tapi sekaligus mengayomi, melindungi adiknya. Itu karakter dari tumbuh kembang anak tengahan, anak tengah ini. Kemudian body image tadi sebagai perempuan Jawa itu ya, tidak hanya, menggambarkan Buli sendiri, tapi tadi dari mulai Bu Madyo dan sosok-sosok lain ini beberapa nama yang itu ikut membesarkan dan membentuk imajinasi atau image dari seseorang bahwa saya mau jadi apa dan kelak masa depan saya mau bagaimana. Sampai bagaimana kehidupan berumah tangga dengan pasangan Bapak Insinyur Harun ini nggih, Harun, Harun Ar-Rasyid. Nah, itu tokoh itu luar biasa nggih, itu. Nah, di halaman 13 ini anak tengahan yang saya sampaikan tadi, itu memang, digambarkan oleh beliau bahkan sempat ini ya, merasa tidak diperhatikan oleh ibu, gitu ya. Sehingga akhirnya banyak sekali beliau, curhatnya kepada Bu Madyo ini. Dan Bu Madyo seorang tokoh yang luar biasa ini, yang, nampaknya bisa juga sebagai pendidik, melindungi dan lain-lain, ya. Bahkan akhirnya Bu Halis ini juga ketemu calon ya, Pak Insinyur Harun Al-Rasyid ini, itu nampaknya yang kos di Bu Madyo ya, dan merupakan teman dari kakak dari Bulis, nih. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati di sesi KJMS ini, benar nggih KJMS tadi disebutnya keliru-keliru itu ya. KJSM, kajian spesial Jumat ini ya. Suatu konsep tadi juga disampaikan ini kebetulan saya karena latar belakang, kesehatan dan khususnya bicara maternity, ada sesuatu nanti yang bisa dituntaskan oleh Bu Lis ini, ketika menceritakan ibu sering sakit. Di kehamilan trimester awal, itu ceritanya 3 bulan pertama kalau dalam konsep kesehatan itu trimester awal. Trimester awal ini memang tadi membuat ibu karena ada kenaikan, hormon, ada perubahan-perubahan hormon tertentu, itu menyebabkan kita jadi sakit-sakitan ibu tertentu. Karena juga ada ibu yang hamil disebut dengan ngebo. Ngebo itu enggak berasa apa-apa gitu nggih, ya enggak mual, enggak muntah ini. Tapi ibu dari Bu Lis ini sering sakit. Pada 3 bulan pertama ini hamil. Nah, ini kalau dikumpas tuntas barangkali bisa nanti itu menjadi suatu tulisan tersendiri nih, tulis ya. Kemudian untuk kebutuhan tumbuh kembang itu juga bermain, beliau digambarkan dengan bermain sesuai tahapan umur ya, di sungai, di sawah, itu digambarkan dengan apik oleh beliau di tulisan ini ya. Kemudian juga sebagai dalam rangka tumbuh kembang itu makhluk belajar sesuai dengan umurnya, ya. Ada digambarkan ada mengikuti pendidikan formal, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, tapi juga ada yang non formalnya berikuti, ada belajar masak-memasak, belajar menguatkan diri dengan belajar sepeda dan lain-lain itu, nampaknya itu yang non formal. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat secara keseluruhan dari buku ini sebenarnya tulisan saya banyak ini yang sudah saya sarikan. Mohon Mbak Narti kalau saya kebanyakan nanti nggih. Eh, beliau ini menulis dari bio, psiko, sosio, spiritual sampai culture. Ya, dari biologis yang gambarkan dari perkembangan fisik, psikologis bagaimana beliau itu menyampaikan rasa yang ada di dalam hatinya, rasa mulai dari dituliskan dengan bagus, rasa merasa tidak diperhatikan orang tua, sampai kemudian menyampaikan kesenangannya, rasa syukurnya memperoleh putra-putri yang soleh dan solehah, itu ditulis dengan apik, bagus gitu nggih. Kemudian sampai kepada kehidupan sosialnya, bagaimana bermain dengan teman kecil gitu ya.
kemudian spiritualnya ketika berangkat ke Mekah. Wah, ini tindak haji 2 kali nggih, Bulis. Tahun 2002 dan tahun 2014 itu tertulis semua itu, luar biasa. Itu juga bisa dikembangkan menjadi tulisan baru, nggih. Dari pengalamannya ketika 2002, kemudian pengalamannya 2014. Mungkin masih ingat detail-detailnya itu bisa menjadi bahan tulisan tersendiri ini. Kemudian culture itu ada beberapa yang memang ada bancaan gitu, nggih. Kemudian weton, weton itu memang khas ya, Jawa itu, nggih. Kemudian ada beberapa istilah yang saya juga merasakan itu ketika harus belajar malam hari listrik minimal ya, pakai teplok. Teplok itu saya jadi terbayang ya. Jadi lampu yang kemudian ada corong. Corong atau apalah, bukan corong, apa itu namanya? Yang dari kaca itu. Nah, itu. Nah, kemudian beberapa istilah-istilah yang menguatkan kepada kita tadi membawa perjalanan ke masa lampau karena hampir seumuran ini saya dengan Bulis ya, karena saya lahir 64, Bulis 59 itu kan masih seumuran. Sampai yang perguruan tinggi tadi ada tes Event Maru dan seterusnya itu. Kemudian eh bagus, itu juga, kehidupan spiritualnya ya, di sana memperoleh hidayah, melihat dengan hati, bersyukur, kemudian bagaimana hidup itu qanaah ya, itu luar biasa dan semuanya perjalanan hidup itu merupakan petunjuk dari Allah ya, ridho Allah sehingga mencapai sesuatu yang tujuan hidup yang hakiki tadi. Itu. Sampai kepada mencapai kebahagiaan dengan pasangan, dengan Bapak Insinyur Harun dan putra-putri. Banyak sebenarnya yang saya tuliskan, Mbak Nati masih cukup mboten? Ini karena saya dari membaca tulisan beliau sangat komprehensif sekali. Barangkali nanti akan dikuatkan dan ditambah oleh Ibu pembedah ya, Ibu Doktor saya khawatir salah sebut ini, Bu Doktor Herianti dan juga Bu Doktor Hindun, nggih, itu. Nah, itu saya kira jadi ada istilah-istilah, ada jamuran itu juga bermain saat itu nggih, di padang bulan itu. Saya jadi ingat waktu itu bermain-main itu. Eee, untuk masukannya, jadi ini kan memang perpaduan tulisan ini dari bahasa Indonesia, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Jawanya. Dalam suatu aturan, nanti nanti tolong diluruskan kalau keliru, saya juga sedang belajar. Seperti bahasa yang Jawa itu bisa ditulis miring atau diberi tanda apa ya, kutip apa nggih, titik 2 itu. Karena ini saya temukan study tour misalnya nggih, study tour kan bahasa asing. Itu, kalau tidak klintu harus diketik miring ya. Ketik miring untuk istilah-istilah yang memang itu belum diindonesiakan secara baku. Jadi itu, nggih. Yang lain-lain, ini memberi inspirasi. Pokoknya tulis, saya jadi pengen nulis. Luar biasa. Saya kira sementara itu Mbak Narti, ngasih muda saya panggil Mbak ini. Nggih, makaten Bapak Ibu, mohon diluruskan kalau klintu dan terutama pada Ibu pembedah yang lain sebagai narasumber. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. kepada Bunda Zeki yang telah menyampaikan pembedahan pada buku Bunda Lis. Alhamdulillah, tadi saya agak terlupa, Bunda Zeki juga aktif di organisasi AISIA yang pada periode Muktamar 48 ini
beliau diamanahi sebagai wakil ketua nggih Bunda di Bina Nggih. Wilayah Aisyah Jawa Tengah. Nggih. Alhamdulillah kalau periode kemarin beliau sebagai Ketua Majelis Kesehatan PWA Jawa Nggih. Tengah. Terima kasih sekali lagi Bunda atas pencerahannya pada malam hari ini dan sangat detail. Alhamdulillah. Mohon izin kami menyapa untuk pembedah yang kedua, yaitu Dokter Apoteker Sri Haryanti MSI. Bunda Sri Haryanti. Nggih, Bu Narti. Nggih Bunda, untuk kesempatan yang kedua adalah panjenengan, namun izinkan dalam untuk membacakan kurikulum vitae dari pembedah yang kedua. Beliau adalah Ibu Dr. Apoteker Sri Haryanti MSI. Beliau lahir di Solo pada 13 Mei 1961. Kemudian alamat bertinggal beliau yaitu Jalan Potrosari, Balai Desa nomor 32, Serondol Kulon, Banyumanik, Semarang. Beliau bekerja di dosen Sekolah Tinggi Ilmu Farmasis di Yayasan Farmasi Semarang, Yapar. Riwayat pendidikan beliau dari SD, SMP, Recording SMA stopped. di Recording in progress. kemudian S1 di apoteker, S2 dan S3 di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Lalu beliau memiliki pengalaman yang sangat luar biasa sebagai ketua Stipar Yapar pada 2023 sampai 2026. Kemudian ketua Stipar Yapar 2020-2023, kemudian 2011, 2014, lalu 2008 hingga 2011. Kemudian beliau juga pernah menjadi Kaprodi di profesi apoteker pada tahun 2017 sampai dengan 2020. Lalu pengalaman organisasi Bunda Yanti adalah Ketua Badan Sertifikasi Daerah PDIAI Jawa Tengah, kemudian Ketua Dewan Pakar PDIAI Jawa Tengah. Lalu pengalaman yang lain, Bunda Yanti adalah sebagai asesor LAM PT Kes 2017 hingga sekarang. Kemudian beliau bergabung di Aero Society pada tanggal 3 April 2021. Baiklah, Bunda Yanti, akan kami berikan kesempatan kepada Bunda Yanti. Mohon maaf Bunda Yanti, untuk waktu pembedah kira-kira 10 sampai 15 menit, nggih. Nuwun sewu. Untuk kesempatan dan waktu kami persilakan kepada Bunda Yanti. Silakan Bunda. Baik, terima kasih Bu Narti, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya malam ini dapat bertemu bertatap layar Bu Sri Rejeki. Salam kenal. Nggih, Kita udah assalamualaikum. sejak panjenengan kampus di Wonodri nggih. Nggih, leres. Sudah. Kula boten mboten asing dengan Bu Haryanti juga. Lah iya nggih. Masya Allah, sehat ya Bun? Iya, alhamdulillah. Juga salam kenal untuk Bu Hindun dari Kota Tegal. Jadi nggih, Bapak dan Ibu sekalian, saya diminta oleh Bu Hadmi, mudah-mudahan malam ini saya tidak, dalam bahasa Jawanya itu, nguyai segoro. Kenapa? Bu Hadmi sudah ada bukunya, saya belum ada bukunya. Jadi kan mudah-mudahan enggak. Malu saya. Ya, baik, saya mencoba untuk membedah gitu ya, membedah apa yang
telah ditulis oleh Bu Hadmi. Mohon izin untuk share screen. Ya, jadi ini adalah bukunya Bu Hadmi, si anak alam, dengan kata pengantar dari Prof. Imam. Jadi ada darah Mangkunegaran dari Bu Hadmi dan lama bertinggal di Tegal. Mungkin masih belajar dengan berdialek Tegal, karena walaupun sudah puluhan tahun, kata Bu Hadmi belum menguasai seperti itu. Ini adalah outline yang nanti akan saya sampaikan. Jadi kerangka penulisan, kemudian sosok penulis, lingkungan dan budaya, keluarga bahagia, dan beberapa catatan. Buku ini tebalnya 262 halaman. Kemudian ini di sini ada nama penerbitnya, kemudian juga ada ISSN-nya, dan seterusnya sebagaimana buku-buku yang lainnya. Dalam buku ini dibagi menjadi 7 part. Jadi masing-masing dari part 1 sampai 7 itu dimulai dari kisah masa kecil, kemudian part 2 adalah tentang persahabatan, ketiga perjuangan hidup, dan seterusnya. Dari setiap part ini dibagi atau terdiri dari 5 chapter, sehingga part 1 itu nanti ada chapter 1 sampai chapter 5, chapter 6 sampai 10 itu ada di part yang kedua, dan seterusnya. Khusus untuk part yang ke-7 atau Aero Society itu hanya berisi 3 chapter. Dari masing-masing chapter yang kemudian dibuat judul-judul, maka satu chapter itu ada 8 subjudul. Jadi satu chapter itu satu judul, kemudian dibuat menjadi 8 subjudul. Dari setiap subjudul ada 3 paragraf setiap subjudulnya. Kemudian ada 4 hingga 6 kalimat pada setiap paragraf. Dan pada setiap kalimat itu ada terdiri hanya 2 kata, hingga yang panjang itu 16 kata. Yang pertama adalah mengenai sosok Bu Hadmi Sulistiati sebagai seorang perempuan yang gigih dan berpendirian. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Sri Rejeki bahwa Bu Hadmi ini berpindah-pindah. Di awal juga kelahirannya itu di klinik Bethesda gitu ya, di awal tinggal sampai tahun 1972 itu ada di Blunyah Gede, kemudian berpindah ke Tegal Mulyo, Pakuncen, kemudian setelah bekerja di Tegal dan berumah tangga di Tegal. Pada tahun 80 ini adalah menunjukkan kegigihan Bu Hadmi. Beliau diterima di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada itu pada tahun 1978. Namun pada tahun 1980 sambil berkuliah juga bekerja di Apotek Kentungan. Kebetulan Apotek Kentungan ini pemiliknya adalah dosen di Fakultas Farmasi UGM, yaitu Profesor Sambuti.
kecintaan, kesenangan Bu Hatmi membaca itu sudah terlihat sejak kecil, sejak SD. Jadi semasa SD, ayahnya berlangganan surat kabar dan Bu Hatmi juga harus membaca surat kabar yang dilanggan oleh ayahnya. Selain itu, di surat kabar itu ada cerita anak-anak, itu juga selalu dibaca. Begitu juga berlangganan majalah Si Kuncung. Jadi majalah Si Kuncung ini saya juga masih ingat pada waktu kecil itu ada majalah Kuncung. Selain itu juga menjadi anggota perpustakaan. Jadi di Jogja itu ada perpustakaan KR, Kedaulatan Rakyat. Jadi tertulis di halaman 51 sampai 52 bagaimana kesenangan atau kesenangan Bu Hatmi dalam membaca dapat terbaca di situ. Nah, kemudian saya akan slide show sebentar. Ya, Bu Hatmi adalah seorang perempuan yang pintar. Ini terlihat, terbaca, menyukai matematika. Di orang lain matematika menjadi momok, namun Bu Hatmi menyukai. Kemudian sewaktu SMP termasuk 3 besar. Kemudian setelah lulus SMP melanjutkan ke Sekolah Asisten Apoteker Negeri Yogyakarta. Jadi sekolah lanjutan atas, kalau sekarang namanya adalah SMK Farmasi. Sebelum SMK Farmasi itu SMF, Sekolah Menengah Farmasi, tapi pada eranya Bu Hatmi itu namanya SAA. Mereka yang melanjutkan ke SAA itu menjadi indikator mereka adalah anak-anak yang pintar karena pelajarannya banyak kimianya, kemudian juga hafalan-hafalan. Contohnya hafalan ini Bu Hatmi menuliskan ada saat masuk di SAA itu harus menghafal nama kimia penil dimetil pirasolon metil amino metan sodium sulfonat. Itu ada di halaman 65. Nah, hafalan seperti ini pada saat masuk atau melanjutkan di Fakultas Farmasi pasti akan dikembangkan dengan struktur kimia, struktur molekul seperti ini, kemudian juga dengan berat molekul dan sebagainya. Saya sendiri kalau disuruh menghafalkan nama kimia sepanjang ini pasti tidak hafal ini. Kemudian kepintaran Bu Hatmi itu juga terlihat di sini bahwa selepas SAA untuk melanjutkan ke Fakultas Farmasi UGM. Pada era itu karena sekolah di SAA itu harusnya bekerja terlebih dahulu 2 tahun baru boleh mendaftar ke perguruan tinggi, aturannya seperti itu, masuk ke farmasi. Tapi mereka yang memang nilainya bagus boleh langsung melanjutkan kuliah, dan ini diantaranya tertulis pada halaman 75 sampai 76 bahwa mendapat panggilan diterima di Fakultas Farmasi UGM. Jadi surat panggilan bukti bahwa diterima itu telah ditunggu dari 10 orang yang dari SAA Negeri Yogyakarta yang mendaftar ke Fakultas Farmasi UGM itu hanya 4 yang diterima. Ini adalah beberapa nama teman Bu Hatmi yang saya juga mengenalnya karena saya adik kelas Bu Hatmi di Fakultas Farmasi UGM. Dari sini menunjukkan bahwa kemampuan Bu Hatmi untuk berkompetisi itu dapat diterima. Jadi dari 10 rombongan teman-temannya hanya 4 yang diterima. Bakat kepemimpinan Bu Hatmi
kalaupun sekarang aktif di Aisyah dengan berbagai jabatan, sejak dulu itu sudah terlihat saat SMP kelas 1 yang aktif di Pramuka, Bu Hadmi ditunjuk sebagai ketua regu. Namanya juga anak kelas 1, namun anggotanya itu justru ada siswa yang kelas 2 dan kelas 3. Jadi kakak kelasnya menjadi anggotanya Bu Hadmi. Selain menjadi ketua regu, Bu Hadmi juga menjadi ketua Pratama Putri Penggalang. Jadi ketua Pratama itu kan ada regu-regu, beberapa regu putra, beberapa regu putri. Dari banyak regu itu dipilih lagi satu ketuanya, dan ketuanya adalah Bu Hadmi. Kemudian Bu Hadmi juga terbukti terpilih untuk mengikuti jambore daerah. Untuk mengikuti jambore daerah ini juga tidak begitu saja dapat mengikuti karena harus melalui seleksi, dan Bu Hadmi lolos dalam seleksi tersebut. Ini dapat dibaca pada halaman 61 sampai halaman 62 dari buku Bu Hadmi. Nah, ada apa ini? Nah, ini adalah testimoni Bu Hadmi. Entah siapa ini ya, bahwa ternyata Bu Hadmi ini menginspirasi seseorang. Kebetulan orang itu adalah adik dari sahabat Bu Hadmi. Bu Hadmi bercerita sekolah di SMF itu seperti apa, dan orang tersebut menjadi, kenal ya Bu Hadmi? Ini adik kelasnya Bu Hadmi, teman saya seangkatan, namanya Mbak Nini. Mbak Nini ini sekarang di Jawa Timur. Kakaknya Mbak Nini ini sahabatnya Bu Hadmi. Dan Mbak Nini ini adik kelasnya Bu Hadmi di SD. Ternyata terinspirasi oleh Bu Hadmi sehingga dia juga masuk ke Farmasi UGM. Nah, ada bahwa Bu Hadmi dekat, bagaimanapun dekat dengan saudara-saudaranya, bahkan dengan saudara keluarga besarnya, dekat dengan ibu, juga dekat dengan ayah. Dan ada nasihat ayahnya, ayah Bu Hadmi, yang ini sangat membekas juga menurut saya, bahwa sebenarnya pada waktu Bu Hadmi lulus SD itu ingin melanjutkan ke sekolah yang diidamkan. Jadi berdasarkan nilai mestinya dapatlah masuk ke SMP favorit. Namun bapak ayahnya Bu Hadmi menginginkan Bu Hadmi bersekolah saja di SMP Negeri 3 filial di Tegalrejo. Sekolah itu saat itu belum terkenal, jadi siapapun pasti ingin melanjutkan ke sekolah favorit, sekolah yang terkenal. Namun nasihat ayahnya bahwa prestasi itu tergantung dari diri sendiri, bukan dari sekolah. Ini yang sangat saya garis bawahi juga, bahwa prestasi itu tergantung dari diri kita. Kalaupun kita bersekolah di sekolah yang sehebat apapun, tapi kalau kita tidak dapat menunjukkan prestasi diri, juga tidak akan mendapatkan hasil maksimal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengenai lingkungan dan budaya. Lingkungan yang turut menyertai atau menjadikan Bu Hadmi seperti sekarang. Tidak hanya keluarga inti, ayah, ibu, dan saudara-saudaranya, juga orang lain yang dalam buku itu banyak disebut-sebut, bahwa Mbah Atmo ini adalah ibunya Bu Madyo. Beliau yang mempunyai tanah atau rumah yang disewa pada saat awal, keluarga Bu Hadmi menyewa di tempat Mbah Atmo ini. Dan barangkali dari cerita-cerita, kalau dulu memang sesepuh itu kan suka bercerita tentang wayang Pandowo, kemudian tentang Ramayana, kemudian babat tanah Jawa mulai dari
tanah Jawa itu yang Majapahit, Kediri, kerajaan-kerajaan di Jawa seperti itu yang ternyata itu banyak sebetulnya pesan, banyak contoh-contoh baik gitu. Begitu juga hobi mendengarkan ketoprak melalui radio. Ya, saat itu mungkin belum ada ketoprak yang ditayangkan di televisi. Kemudian saya juga membayangkan adanya tanaman-tanaman besar, ada tanaman sawo, rambutan, dan lain-lain. Ini kan tanaman besar, menggambarkan bahwa rumah itu tentu sangat luas, halaman yang sangat luas, yang itu juga dapat menjadi tempat bermain anak-anak. Kemudian sosok Bu Madyo tadi juga sudah banyak disinggung oleh Bu Sri Rezeki. Nah, ini juga tentang bacaan pada weton, pada hari dan weton, misalnya Selasa Wage, Senin Kliwon, dan sebagainya, dengan gudangan yang dipinco, kemudian aneka sayur yang banyak filosofinya, kenapa kacang panjangnya tidak boleh dipotong-potong saat itu, kan harus utuhan, kemudian kenapa sayurnya tidak boleh sayur bayam, tetapi harus sayur kangkung misalnya, karena bayam itu mudah layu dan sebagainya, semua ada filosofinya. Kemudian ada budaya-budaya tradisi membangun rumah, munggah kemolo namanya. Kemudian juga menunjukkan adanya bahwa tidak ada perbedaan antara pribumi orang Jawa, orang Tionghoa di situ, bahwa ada babah gitu ya di buku itu yang memberikan angpau, kemudian juga bercerita tentang berbagai permainan tradisional. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa Bu Hatmi tekun beribadah dari lingkungan waktu kecil, lingkungan dibesarkan dalam lingkungan Islam kuat, kemudian saat bekerja itu yang beragama Islam adalah minoritas, namun tetap saja menjalankan ibadahnya dan tetap hubungan antara Bu Hatmi dengan teman-teman yang lain di tempat kerjanya terjalin baik. Kemudian juga aktivitas di Aisyah di sini. Di sini keluarga di saat sekarang Bu Hatmi adalah keluarga yang bahagia dengan bersama Pak Harun Al-Rasyid, suami. Ini ternyata ini dari bukunya di masa SAA, aku sering bermain. Jadi apakah ini Witing Tresno Mergo Soko Kulino atau apa ya Bu Hatmi ya? Tapi pada saat itu mungkin belum ngeh gitu. Pada akhirnya jodohnya juga nggak jauh-jauh gitu. Kemudian kebahagiaan dengan sepasang putra yang nomor 1 laki-laki dan nomor 2 adalah putri, seorang dokter, kemudian juga cucunya sudah sepasang. Kemudian bagaimana kebahagiaan Bu Hatmi bersama cucu, ini tertulis di buku di halaman 239, halaman 238, juga kebersamaan bersama suami yang suaminya ternyata juga pintar masak, bisa gantian ya Bu ya masaknya. Ini. Kemudian bagaimana Bu Hatmi di Aero Society berawal dari Milad Aisyah di tahun 2018, Milad Aisyah yang ke-101. Pada saat itu Prof. Imam Robandi sebagai pembicara pada Tablik Akbar. Kemudian di akhir 2018 ada workshop penulisan buku di kawasan wisata Guci. Jadi di saat itu Prof. Imam Robandi membuat kiat-kiat menulis yang sangat jelas, tulisan dibuat kerangka, dilanjutkan dengan sub-sub atau bagiannya yang terakhir baru mengisinya. Ini adalah tulisan bagaimana Bu Hatmi menggambarkan sosok Prof. Imam Robandi, beliau yang multitalenta. Kemudian dari situ Bu Hatmi mampu membuat buku, berhasil dan menyelesaikan buku autobiografinya itu. Jadi semuanya juga ada
andil besar dari Prof. Imam. Nah, namun saya ada beberapa catatan, ini bukan mencari celah, hanya kebetulan saja saya menemukan bahwa adanya jumlah kata dalam pembentukan kalimat di mana ada, ini contohnya yang 2 kata, termasuk eyangku suka menolong dan seterusnya pada halaman-halaman ini. Maka yang mungkin perlu kita perhatikan, apakah ini sudah termasuk kalimat atau bukan, karena yang namanya kalimat syaratnya harus ada predikatnya, jadi mungkin dapat dicek lagi. Kemudian penulisan tentang kata gantiku. Jadi seperti ini contohnya yang ada di halaman berapa, paragraf berapa, baris keberapa. Jadi mestinya kata gantiku itu kan menyatu ya, atau mungkin ini setelah dimasukkan ke dalam percetakan buku tidak menau di mana, namun mungkin jika ada revisi dapat diperbaiki. Begitu juga kata gantinya danmu yang sebagai kata ganti Allah. Nah, seperti ini untuk bisa menghadapi ujian darinya. Mestinya ini ujian darinya itunya Allah. Begitu juga seperti ini membuat kita lebih dekat dengannya. Kemudian ini mungkin juga tipe tempatkan mungkin ya. Kemudian mereka di surgamu ya Allah. Kemudian juga ada catatan lagi, yaitu di halaman 82 dan 83. Jadi yang saya beri tanda hijau ini sama persis kalimatnya. Keinginan untuk punya rumah sangat besar, waktu itu belum ada perumahan yang dijual dan seterusnya. Keinginan untuk punya rumah sangat besar dan seterusnya. Ini kebetulan halamannya berterusan ya, halaman 82-83 sehingga terlihat. Kemudian juga ada yang dalam satu subjudul yang terdiri dari 3 paragraf atau 3 alinea, mungkin pembaca akan bingung. Jadi sebetulnya ini bagaimana persepsinya menjadi berbeda. Di halaman 5, subjudul merantau pada paragraf ketiga, di situ disebutkan informasi yang didapat bahwa ayah dan 3 sahabatnya merantau menjelang kemerdekaannya. Menjelang kemerdekaan. Jadi kemerdekaan Indonesia, menjelang kemerdekaan itu dalam pembaca mungkin akan menangkap sebelum tahun 1945. Namun pada paragraf kedua di situ ada informasi tahun 1945 ayahku masih di Surakarta. Jadi orang tua Bu Hatmi ini memang awalnya bertinggal di Surakarta. Setelah itu baru merantau ke Yogyakarta. Nah, ini jadi ada bagaimana ini yang di paragraf pertama itu sudah merantau, tapi ini masih di Surakarta. Kemudian paragraf ketiga, di situ dalam kalimat panjang yang intinya bahwa ayah dan 3 sahabatnya itu merantau ke timur, bersepeda ke timur, menyusuri pantai utara, kemudian tiba di daerah Tuban, kemudian ada yang menjadi guru di sana memang, kemudian ada menjadi guru mungkin bekerja, namun ini merantau. Jadi merantaunya itu apakah bertujuan mencari pekerjaan atau apa yang dalam satu kesatuan pada subjudul merantau itu barangkali dapat lebih diperjelas lagi. Itu adalah catatan yang mungkin sebagai ya kebetulan saya menemukan atau membaca. Ya, jadi mungkin itu yang 10 atau 15 menit barangkali sudah lewat. Penutupnya adalah bersekolah SAA lanjut Fakultas Farmasi. Seorang temannya bernama Vivi, ini suami saya ini.
Selamat untuk Bu Hatmi atas terbitnya buku autobiografi. Demikian dari saya, waktu saya kembalikan Bu Sunarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Yanti yang telah memberikan pencerahan yang luar biasa dengan lemah lembut, kemudian merangkai slide-slide yang sangat luar biasa dan detail, menambah kita semakin kaya, dan insya Allah yang hadir di sini akan semakin penasaran ya Bunda dengan buku Bunda Lis ini. Alhamdulillah saya bersua dengan Bunda Lis 2 kali pada bulan Maret dan Mei ya Bun kalau tidak salah, waktu jelang musyawarah wilayah Aisyah di Kota Tegal. Kemudian Bunda Yanti kami mengaturkan terima kasih karena semakin bertambah lagi, dan pada saat Bunda memberikan pantun yang terakhir tadi, saya jadi semakin penasaran Bun, karena ada kata yang berada di judul ini, si anak alam, kemudian Bunda Hatmi juga alumni SAA. Ada apa ini? Apakah ini sebuah apa ya, chemistry yang menarik untuk seseorang supaya dapat apa ya, memiliki buku ini. Semoga nggih. Terima kasih sekali lagi Bunda Yanti yang telah memberikan penjelasan pencerahan lewat slide-slide yang sangat cantik tadi. Mohon izin, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir guru kita yang kita nantikan untuk penyemangat, kemudian penabur ilmu, kemudian yang selalu memberikan pendampingan, penguatan kepada seluruh murid di Airo Society. Maka pada kesempatan kali ini, sebelum Bunda Hindu memberikan penyampaian dari bedah buku kali ini, akan kami berikan waktu kepada Profesor Imam Robandi. Kepada Prof. Imam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Imam sehat nih, Prof. Ya, maaf sekali, luar biasa ini saya mengikuti. Maaf saya itu setelah maghrib, mungkin karena capek banget ya, tertidur. Dibangunkan oleh Bu Imam, ternyata KSCM saya langsung ingat. Dan hari ini saya sangat berbahagia karena Bu Hatmi itu pertumbuhannya ini dahsyat. Jadi saya mengenal Bu Hatmi itu saat awalnya tulisannya dia yang sangat acak-acakan gitu ya. Tapi begitu terus kena timing pengerjaan ini luar biasa. Saya menegasi semua kekurangan karena pertumbuhannya melebihi kekurangannya. Jadi pertumbuhannya ini mungkin tuh pertumbuhannya udah gradiennya 90 derajat, kekurangannya ya ada. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya kemampuan menulis, Bu Hatmi itu kognitifnya bagus. Ya, kognitifnya bagus karena saya sering kalau menerima orang kemarin sempat ngantar ke ini siapa ininya apa namanya? Ya, tolong dikontrol. Saya sering menerima pertanyaan-pertanyaan dari Bu Hatmi, walaupun pertanyaan sederhana itu, tapi pertanyaannya itu menunjukkan kemajuan. Ya, pertanyaan menunjukkan kemajuan. Jadi saya kadang-kadang jawabnya umum, kadang-kadang biasa begitu, tapi saya senang karena konsisten. Artinya apa? Ini bukan hal sesuatu yang ini ya. Kalau ngomong begini, kalau ini comparison tapi bukan merendahkan. Bu Hatmi aja dapat menulis seperti itu, apalagi kawan yang orang bingung. Oke, ya.
begini, Bu Hatmi saja dapat menulis itu, apalagi yang banyak yang sudah siap. Banyak kawan-kawan yang sudah siap tidak menghasilkan produk. Itu yang akan menjadi pembelajaran di hari ini. Dari sisi material kumpulannya ini itu kan sangat unik, perjalanan hidupnya Bu Hatmi itu sangat uniqueness-nya tinggi sekali. Nah, ini walaupun penyajiannya tertatih-tatih, tapi saya bangga begini. Kecepatan melebihi kesempurnaan. Kesempurnaan itu kalah dengan orang-orang yang cepat-cepat seperti Ibu Hatmi ini. Ini penting untuk memompa yang lain-lain yang belum sempat menerbitkan buku, yang belum sempat punya karya dan lain-lain. Kenapa? Karena tekad saya itu membaca begini. Saya membaca begini. Bu Hatmi itu seperti orang dilepas di di belantara begitu. Belantara hutan itu. Itu jalannya aja tidak tahu ini kemana. Tapi berakhir dengan gemilang. Itu yang luar biasa. Dan ini menjadi potret mungkin ibu-ibu Aisyah atau ibu-ibu yang lain yang penting ibu-ibu lah ya. Yang penting ibu-ibu dengan alasan berbagai macam alasan. Karena banyak juga yang selalu saya belum bertanya aja alasannya sudah muncul. Itu kadang banyak seperti itu. Ini malam ini terima kasih ke yang datang. Yang pembedahnya adalah Bu Sri Haryanti ya. Bu Sri Haryanti kan penulis hebat, sudah percayalah. Doktor lagi, penulis hebat, pengalamannya banyak. Suaminya juga hebat, Pak Vivi itu yang penulis juga. Artinya tadi menguliknya cukup bagus dan saya percaya banyak nilai-nilai yang telah disampaikan tadi. Terus saya juga salam perkenalan ini ke Bu Dr. Sri Rezeki dari Assalamualaikum Prof. Sudah sering kepanggih. Dari Kendal Batang. Ini waktu pendirian Universitas Kendal Batang itu saya pernah diajak berdiskusi, tahunnya lupa itu. Nggih, dan kepanggih di dalam home base-nya Unimus Prof. Oh, Unimus, iya. Cuman diberi amanah tambahan. Prof juga pernah kepanggih beberapa kali di Unimus. Oh gitu ya, ya bagus ya bagus. Karena Kendal dengan Semarang kan dekat sekali ya, tinggal nyebrang perbatasan sudah sampai. Selamat datang di ini Bu Rektor ya, Bu Rektor. Wah, ini gelarnya S-Kep, M-Kep. Apa ini? Ini santrinya Prof yang hilang. Dalam ikut dulu daftar pertama kali yang diinisiasi Prof yang di Tawangmangu. Gitu ya? Sudah Masya daftar, Allah. lalu sudah mau ikut, mau berangkat, dihentikan Pak Rektor karena harus ke Jogja. Iya betul. Iya hebat sekali. Selamat sudah menjadi rektor. Semoga Universitas Muhammadiyah Kendal Batang ini apa dipendekkan menjadi apa? UMKP, Bro. UMKP ya betul. Oke, semoga lancar dan menjadi universitas yang besar. Juga selamat datang Ibu Hindun. Iya, Prof. Hindun mana? Iya, ini dari Kota Tegal ya. Iya. Jadi saya belum kenalan tapi Tegal sudah seperti kampung saya. Saya itu santri Beling loh, Prof. Dulu tuh gitu? pernah ikut. Gitu. Dulu pernah ikut aeroklas apa ya? Tapi kayaknya saya tidak kuat ujian dari Prof ini. Waktu itu kan diharuskan untuk menulis setiap hari menulis ini dengan waduh, kayaknya saya nggak sanggup ini karena santri Beling nih saya ini. Ketahanan begitu bergantung fisik dan isi dalam masing-masing. Dengan adanya begini nih kok kayaknya saya malah tertarik pengen ikut lagi nih, nyantri lagi sama Prof ini. Iya itu selamat datang Mbak Indun di tadi saya di WA Mbak Dewi juga ini karena di Dewi Umaroh ya, Dewi Syam. Wah itu mana udah datang nggak? Ada. Iya dan lain-lain dan Dewi yang lain karena di Tegal banyak Dewi ya. Dewi Umaroh, Dewi siapa lagi ya? Kartika dan banyak dewi-dewi yang lain yang
Terima kasih ke Mbak Sunarti yang jadi moderator hari ini, mantap sekali ya, semoga lancar nanti sampai selesai. Ya, Prof, terima kasih. Terus berkarya, jangan sampai tidak berkarya jadi murid saya, kalau tidak produktif rugi bisa. Ya, jadi yang harus ada karya, tidak harus spektakuler besar-besar, enggak, sedikit saja ada tulisan, ada apa, daripada cuma di WA-nya pakai gambar apa itu jempol, gambar apa itu, nanti sampai ajal tiba itu kuburannya hanya gambar jempol aja itu. Nah, ini penting. Terima kasih semua. Ini hari ini Bu Retno juga tadi menghampiri saya, terima kasih banyak dan lain-lain. Sebentar lagi insya Allah akan ada buku baru lagi, judulnya Smart Educator. Saya sedang menulis tentang educator berlian, atau yang brilian, yang pendidik berlian ya. Yang ini mungkin saya nggak tahu, ini karena sedang kita mulai dan orangnya tertentu masih saya rahasiakan ke Bapak Ibu semua. Nanti kalau sudah hampir selesai dan lain-lain akan kita ekspos. Pak Firwan selamat datang dan lain-lain, Ibu Umi Kulsum dan lain-lain, Bu Hatmi yang berbahagia hari ini. Oh maaf, ini ada suara ini mobil-mobilannya cucu saya yang bergetar di dekat saya nggak bisa ngelarang, karena begitu ngelarang dia nangis, malah repot lagi semua. Semua selamat datang. Bagus sekali nih ya, 67 itu 2 kelas, kalau di Departemen Teknik Elektronik ITS itu 2 kelas. Dan saya percaya ini ada dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sudah datang Dr. Zarjan, PWM, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh sudah hadir. Dan semoga acara ini nanti lancar dan terus tumbuh. Jangan lupa yang belum sempat nulislah. Kalau saya terlalu sibuk, menghubungi Bu Haryanti, menghubungi banyak sekali Bu Retno, dan sini tokoh-tokoh yang ada di sini, ada Bu Rukiati dan semua. Saya rasa itu, terima kasih, selamat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Imam Robani atas pemantiknya, semoga menjadikan kita semakin semangat membara dalam berkarya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah, untuk pembedah yang ketiga akan kita ikuti bersama. Namun sebelumnya mohon izin untuk menyampaikan biodata beliau. Beliau adalah Bunda Hindun Nuril Aimah, Sarjana Agama MH. Beliau menyelesaikan pendidikan di pasca sarjana. Mohon maaf ini karena tidak dituliskan, nanti Bunda Hindun yang melengkapi ya. Kemudian beliau pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Agama. Kemudian beliau berkhidmat di organisasi Aisyah, baik di pimpinan daerah Aisyah Kota Tegal, juga di pimpinan wilayah Aisyah Jawa Tengah. Dan yang lebih menarik lagi, Bunda Hindun memiliki pengalaman menulis di Harian Radar Tegal tentang opini, esai, tematik, kemudian buku antologi, serta mengikuti beberapa kelas menulis. Tadi pembedah yang pertama Bunda Jeki dan Bunda Yanti juga merupakan seorang penulis yang hebat, skala nasional, regional, bahkan internasional. Baik, Bunda dan Bapak-Bapak yang hebat, mari kita ikuti pembedah yang ketiga, yaitu Bunda Hindun Nuril Aimah. Kepada Bunda Hindun, waktu dan kesempatan disilakan. Ya. Terima kasih Mbak Narli atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat Prof. Iman Rofandi, ini guru kita semua. Dan yang kami hormati ini Ibu Dr. Sri Rezeki, Ibu Dr. Apoteker Sri Haryanti, yang semuanya dokter ini. Dan tentunya bintang kita malam ini Ibu Hatmi Sulistiati, S. Apoteker. Ini tentunya sangat berbahagia dan berbangga karena kita semua sudah membaca ya, sebagian besar. Yang belum mungkin bisa menghubungi Bu Hatmi nih Bu, minta dikirim bukunya, itu yang penasaran sih itu ya. Dan tidak lupa Bapak Ibu penulis Indonesia yang luar biasa. Ini ketika saya masuk tadi, wow, ini ada dari Palembang, ada dari Bukit Tinggi. Wah, luar biasa. Dan tentunya juga sekarang ini ada 68 ya, 66 di laptop saya. Luar biasa, selamat malam semuanya. Ini, dan tentunya ini yang OC-nya ya, Pak Ustadz Muhtadin, salam kenal Bapak. Dan juga panitia semuanya, luar biasa. Acara ini sudah yang ke 100 berapa tadi ya Mbak Bu Narti, tadi yang acara KCSM-nya ke berapa tadi? 176. 176, Masya Allah, 176 ya. Saya jadi ingat ini awal-awal saya ikut Aeroklas waktu itu ya. Tapi ternyata saya termasuk tadi yang masuk santri beling tadi. Kenapa? Waktu itu memang Prof memang luar biasa. Saya akui Prof ini gigih sekali untuk mendorong, mensupport kita ya. Bagaimana biar menjadi penulis yang handal, yang baik gitu ya. Tapi kok sebenarnya saya waktu itu saya pertimbangkan, waduh ini tugasnya Prof ini kok saya tidak saya tidak sanggup untuk menulis yang setiap hari. Waktu itu begitu. Jadi akhirnya saya beling ini keluar. Nah setelah melihat ini kok saya jadi tertarik lagi untuk gabung lagi ya. Memang senang itu, artinya silaturahmi dengan Bapak Ibu penulis hebat se-Indonesia ini kan menjadikan kita semakin cerdas begitu ya. Dan tentunya harapan kita semua dengan kita aktif menulis itu paling tidak itu akan memberikan semacam kenangan buat anak cucu kita. Benar yang disampaikan oleh Bu Hatmi, itu tujuan menulis buku itu untuk kenangan buat anak cucu kita besok. Dan kadang kita tidak mampu mengungkapkan isi hati kita ungkapkan dengan tulisan. Nah, tulisan ini adalah merupakan asar atau jejak kita yang tentunya bisa diingat sepanjang hayat kita. Bahkan andaikan nanti kita sudah tidak ada di dunia ini, itu catatan atau asar atau jejak kita itu akan terus terlihat, terus diingat oleh orang lain, anak cucu keturunan kita kelak. Itu bagus sekali. Selanjutnya, ini saya kesan pertama ya, ketika saya mendapatkan buku dari Bu Hatmi yang setebal 200 berapa tadi ya dikatakan. Di sana dikatakan ada 200 halaman ya, 262 halaman. Ini saya langsung kagum ini. Wow, komentar anak saya begini. Waduh, Ibu hebat sekali. Itu bisa nulis buku setebal gitu. Bagaimana kata-katanya katanya. Wah, ini tentunya aplaus buat Bu Hatmi nih yang luar biasa bisa menulis setebal ini ya. Kayak skripsi lebih nih Bu nih. Saya bikin tesis saja. Recording in ya. progress. Ini luar biasa. Jadi kesan pertama saya melihat tebalnya buku Bu Hatmi ini langsung wow, ini keren begitu ya. Dengan judulnya yang juga sangat menggelitik begitu ya. Si Anak Alam. Langsung kita melayang ya, si anak alam. Tentu menarik ini. Apa sih yang dimaksud itu? Nah, seperti itu memang benar, memang betul-betul menarik ini. Dan mohon maaf saya tidak sempat seperti Bu Sri Haryanti tadi yang bagus itu diruntut itu ya, ditulis dengan
di share screen itu. Itu, jadi kesan pertama saya begitu. Dan tentunya kaitannya dengan tulis-menulis ini saya memang belum, saya masih ke antologi-antologi dengan teman-teman begitu. Ada beberapa buku yang sudah kita garap bersama gitu ya. Dan untuk menulis di radar itu masih tematik saya, misalkan tentang Hari Kesaktian Pancasila. Jadi masih isi atau opini yang sifatnya tematik gitu. Jadi belum bisa rutin setiap hari. Karena betul memang terus terang untuk saya ya, ketika saya nulis itu saya harus kaya dulu, kaya pengetahuan dalam arti. Saya harus baca, saya harus cari referen. Itu saya begitu, saya belum bisa secara otomatis langsung menuangkan ide, saya nggak bisa. Saya masih itu, saya harus kulaan dulu istilahnya ya. Saya kulaan ilmu gitu. Yang untuk saya tulis itu selalu begitu. Kalau saya niat mood gitu, masih mudi ya, saya masih mudi nih. Jadi istilahnya masih mudi, belum bisa konsisten begitu. Ini kemarin ya saya termasuk juga masih banyak belajar dan saya harus belajar dari berbagai guru ya. Tentunya ilmu dengan semakin keinginan kita semakin besar untuk belajar itu saya merasa tambah bodoh begitu ya. Semakin belajar nanti tambah bodoh itu seperti itu. Merasa apalagi ini ketika saya masuk ke sini, waduh, ini orang-orang hebat ini. Saya malah semakin, waduh, ini saya tambah bodoh ini di hadapan Bapak Ibu penulis hebat ini. Ini kemarin saya memang saat ini saya belum menulis buku tentang buku tunggal ya. Ini kemarin saya masih mendapatkan tugas dari Kemenak Pusat. Ini kemarin saya ikut seleksi menulis di pusat yang diadakan oleh Kementerian Agama Pusat tentang literasi digital gitu ya. Itu kemarin saya mengirim saja, saya tidak berharap untuk dilolos atau bagaimana, saya asal ngirim saja gitu. Ternyata dari 700 tulisan yang masuk, itu ternyata saya termasuk ke 75 terbaik gitu ya. Dari 75 terbaik tulisan itu, kemudian kami dipanggil ke Jakarta untuk istilahnya karena ini namanya BIMTEK ya, kita diberi BIMTEK, bimbingan teknis cara menjadi penulis yang bagus, cara menulis yang baik, yang benar itu selama 4 hari kami diklat di sana kemarin. Lah itu kami masih menyelesaikan tugas itu. Jadi setiap hari harus menulis. Itu tugas kami selama 30 hari ini kami dalam masa diklat itu. Jadi pingin rasanya kami juga memiliki tulisan buku tunggal begitu ya, yang seperti Bu Hatmi dan Bapak Ibu yang sudah hebat ini. Saya jadi termotivasi lagi ini untuk bisa menulis, konsisten untuk menulis. Bapak Ibu yang berbahagia, khususnya untuk Bu Hatmi, ini pertama ketika saya membaca ini ada beberapa catatan, memang catatan ya, saya pahami begitu ya. Ini memang pengalaman hidup Bu Hatmi ini luar biasa. Sangat luar biasa, saya baca itu. Dari masa kecilnya, masa remajanya, dewasa, sampai dunia kerja, berumah tangga, sampai masa purna pun, ini saya menilai ini lurus-lurus saja ya. Kalaupun ada permasalahan, ya sepertinya tidak ada yang bergejolak gitu ya. Lurus-lurus saja. Ini menandakan bahwa keluarga dari Bu Hatmi ini sangat harmonis. Saya lihat, saya baca di ini ya, di masa-masa kecilnya yang apa ya istilahnya, ya tadi mengalir saja begitu ya, mengalir. Artinya tidak ada kesulitan yang berarti yang seperti drama itu seperti nggak ada. Ini salut, berarti keluarga Bu Hatmi ini memang betul-betul keluarga yang harmonis, di mana digambarkan ayahnya yang meskipun keras dalam mendidik, tapi lembut dalam bersikap. Jadi ini bisa membentuk karakter anak itu bisa mandiri. Ini luar biasa. Dan ibunya seorang yang ekonom hebat. Ini juga mengajarkan atau memberikan contoh kepada putra-putrinya bahwa hidup itu memang harus selektif. Jadi tidak hanya sekedar menuruti keinginan, tetapi kebutuhan. Ya ini bagus sekali. Jadi memang
ayah dan ibunda dari Bu Hatmi ini memang luar biasa dalam mendidik putra-putrinya, sehingga terciptalah sosok Bu Hatmi yang seperti kita ketahui ya dari ceritanya di dalam buku tersebut. Ini luar biasa. Selanjutnya Bu Hatmi ini sebagai anak yang tumbuh kembangnya ini Bu Hatmi yang saya juga ini ya, saya cari-cari bolak-balik tak baca ini Bu Hatmi ini juga enggak ada Bu ya, ada kenakalan-kenakalan itu kayaknya nggak ada ya. Ini saya tak balik lagi, tak bolak-balik itu kayaknya tidak saya temukan itu. Tapi kalau memang tidak ada ya is okay aja. Memang tidak ada. Artinya barangkali ya yang pada umumnya ya anak kecil dulu itu ada yang kenakalan apa gitu yang sehingga membuat marah. Karena saya tidak ada membaca di sini itu ayah dan ibunya tuh marah sampai marah gitu lah. Itu tidak saya temukan. Jadi berarti ini menunjukkan memang Bu Hatmi juga memang tidak ada kenakalan-kenakalan yang membuat orang tua marah. Ini saya tidak temukan. Ya, is okay aja, nggak masalah. Berarti memang betul-betul memang tidak ada kenakalan yang harus ditunjukkan gitu ya. Selanjutnya, ini karakter dari Bu Hatmi ya. Ini diceritakan ini tadi kayaknya atau saya salah baca atau apa ya, itu tidak telaten, cuek gitu ya. Digambarkan seperti itu ya. Ini padahal aslinya loh Bu, ini kalau ketemu langsung dengan Bu Hatmi itu halusnya luar biasa. Tutur katanya juga Jogja banget begitu loh. Jogja banget, halus. Padahal kalau yang mungkin yang sudah bertemu dengan Bu Hatmi kan tinggi besar gitu ya. Tinggi besar, disiplin. Tapi dalam ngendikan itu halus Jogja sekali. Kelihatan kalau orang Jogja. Ini saya jadi ingat loh Bu Hatmi ini. Saya jadi ingat waktu dulu, kita kan haji bareng waktu itu, 2014. Saya jadi ingat, terus saya ingat sampai sekarang Bu. Mungkin Bu Hatmi semoga masih ingat atau udah lupa nih. Pada waktu itu Bu, ini selama 40 hari kebetulan saya satu regu ya dengan Bu Hatmi. Jadi kan saya jadi banyak tahu begitu ya. Artinya Bu Hatmi itu halus banget begitu. Ini saya jadi ingat gini Bu. Ketika di Arafah ya, saya ingat sekali waktu itu. Saya cerita sedikit ya. Waktu itu suami saya itu ketika di Padang Arafah itu memberikan air panas gitu ya ke saya. Ini air gitu ya. Jeng, dia suami kan manggil saya Jeng gitu. Jeng, ini air panas gitu. Terus saya bilang, wah aku nggak minta. Enggak, aku nggak mau. Lagi panas begitu aku nggak mau gitu. Langsung dengan Bu Hatmi dengan halusnya ngendikan begini. Diterima dulu saja. Toh itu suami sudah capek-capek ngambilin. Nah perkara sudah diterima kok ternyata enggak perlu, enggak butuh, udah kasihkan ke orang lain. Nah, itu saya ingat terus sampai sekarang Bu. Saya jadi ingat betul Bu itu. Artinya begini, ini memberikan pengajaran kepada kita. Ketika diberi sesuatu oleh seseorang yang sekiranya itu baik, jangan langsung spontan ditolak begitu ya. Diterima dulu. Nah, kalau sekiranya itu nanti kok tidak perlu gitu, ya bolehlah dikasihkan ke orang lain itu saya ingat betul dengan kata-kata yang halus begitu ya. Saya jadi ingat itu Bu Hatmi saya ingat betul sampai sekarang ini. Bapak Ibu yang berbahagia dan Bu Hatmi yang luar biasa. Ketika saya membaca buku ini ya, keunikan dari buku ini tuh begini. Di saat saya itu membaca gitu ya, salah satu kabarnya gitu. Nah, di saat saya sudah dibawa terbang ke alur cerita sampai atas begitu ya. Ini tiba-tiba nanti dihempas kembali ke masa lalu, alam sebelumnya, masa-masa sebelumnya. Ini saya merasa seperti ini ya, mirip naik ombak banyu gitu loh. Tadi juga sepakat dengan Bu Sri Rezeki tadi sempat gitu. Ini gimana udah sampai sini kok perjodohan kembali lagi. Memang itulah unik buku ini. Jadi mirip seperti naik ombak banyu tadi ya. Kita kan mungkin pernah ya merasakan naik ombak banyu itu setelah naik sampai atas nanti turun lagi, naik lagi, turun lagi gitu. Jadi ini luar biasa, unik memang unik. Awalnya saya benar sepakat dengan Bunda Sri Rezeki tadi. Ini sudah sampai dibawa ke alam atas, turun lagi, terus naik lagi, turun lagi. Wah, ternyata ya setelah diikuti gitu asik juga nih. Saya benar nih, saya baca lagi, balik lagi, baca lagi. Saya ketika baca gini ya, saya balik lagi loh.
halaman sebelumnya tak baca lagi. Loh, ini tadi gini, oh gini lagi. Ya benar, kita berarti benar naik Ombak Banyu ini. Yang belum punya buku ini semakin penasaran kayak apa naik Ombak Banyu gitu ya. Mungkin yang di Bukit Tinggi tahu apa enggak ya ini? Yang Ombak Banyu itu Bu siapa nih? Yang di Bukit Tinggi ya Bu. Enggak, itu naik seperti naik Ombak Banyu itu loh. Jadi asik pokoknya begitu. Dan kemudian di beberapa tulisan ini memang ada tipe-tipe dikit ya, tapi mungkin bisa diedit sebelum naik cetak, itu mungkin bisa. Kayaknya hanya tipe-tipe sajalah ya, ini aslinya kesalahan-kesalahan tulis yang kecil menurut saya, karena juga saya kurang begitu, artinya saya juga bukan ahlinya. Kalau Bu dosen saya yakin itu saya, untuk penulisan ini Bu Sri Haryanti ini sangat paham sekali karena biasa memeriksa apa ya, deskripsinya mahasiswa, jadi sangat paham. Nah ini saya hanya menilai ini aja lah, apa bukan menilai sih, artinya saya menemukan tipe-tipe yang dikit lah, ini mungkin bisa diedit ya, meskipun tidak terlalu mengganggu atau mengurangi esensi tulisan gitu. Kemudian yang terakhir ini moto Bu Hatmi sangat luar biasa, khairunas anfa'ulinas. Ini bagus, semoga kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ini tentunya moto yang luar biasa buat Bu Hatmi. Saya kira itu tanggapan tentang saya. Tentunya sangat tidak lengkap ya mungkin ya, karena saya juga ini sudah dilengkapi oleh Bu Dr. Sri Rezeki dan Bu Dr. Sri Haryanti, ini sudah komplit sekali. Saya hanya pelengkap saja. Terima kasih Bu Hatmi dan semua Bapak Ibu, Prof dan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hindun yang telah menyampaikan paparan untuk pembedahan buku dari Bunda Lis, si anak-anak. Untuk kesempatan berikutnya, kami akan memberikan kesempatan kepada Bunda Hatmi Sulistiati untuk tanggapan penulis. Kepada Bunda Hatmi. Bunda Hatmi. Bunda Lis. Bunda Lis. Bunda Lis. Masih mute, Bu. Monggo waktu dan kesempatan yang diberikan pada pendengar untuk tanggapan penulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena sudah malam, untuk mukadimah saya mengikuti ibu-ibu yang terdahulu. Yang terhormat Profesor Dr. Bandi selaku founder Societe, Air Societe, yang kami hormati segenap panitia bedah buku yang kedua edisi KSJM yang ke-176, ibu-ibu pembedah Dr. Sri Rezeki, Ibu Sri Haryanti, dan Mbak Hindun Nuril Aimah SAGM. Ibu-ibu segenap petugas yang telah membantu dalam pelaksanaan bedah buku yang ke-176 ini. Selanjutnya, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah sampai dengan terakhir mengikuti bedah buku saya, kami aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami menyadari seperti halnya tadi yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Imam Robandi, bahwa Bu Hatmi saja bisa membuat buku, kok ibu-ibu yang lain mestinya juga bisa. Itu saya malah justru sangat senang, Bu. Tidak ada. Saya terima kasih sekali kepada Profesor Imam Robandi karena banyak keterbatasan, terutama mohon maaf saya gaptek, Bu. Pada waktu membuat tulisan ini, saya membuat memo dalam HP, kemudian saya kirim ke menantu untuk dibuatkan dalam bentuk Word. Jadi bolak-balik karena kan setiap hari kita harus mengirimkan dalam bentuk Word. Tetapi karena pertolongan Allah, buku ini bisa terwujud. Mudah-mudahan saja memotivasi bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang lebih banyak kelebihan tetapi belum bisa mewujudkan
sebuah buku. Kemudian apa yang disampaikan oleh pembedah yang pertama, kemudian yang kedua maupun yang ketiga, saya sangat terima kasih. Mungkin sangat berlebihan gitu ya, karena memang pembuatan buku ini awalnya adalah untuk kenang-kenangan, terutama untuk diri saya dan anak cucu saya, mudah-mudahan juga keponakan, sehingga mereka itu tahu ayahnya, mohon maaf, ibunya atau orang tuanya, mungkin juga eyangnya, sehingga ada sekelumit kisah dari leluhurnya. Kemudian mengenai judul buku ini, memang saya merasa banyak mendapatkan pengetahuan dari petualangan saya. Maksudnya dari kecil mungkin saya banyak tidak tidur di rumah ya Bun ya, maksudnya sering tidur di tetangga, kemudian juga dengan Bu Madio, kemudian kalau liburan saya pasti minta kepada Bapak dan Ibu untuk aku ya Bu mau ke tempatnya Bude, mau ke tempat ini karena memang di sana banyak saudara-saudara saya yang usia dengan saya. Sedangkan kalau di rumah kakak saya laki-laki, adik saya usianya agak jauh 5 tahun. Jadi saya ingin bergaul atau ini dengan saudara-saudara yang lebih seumuran. Alhamdulillah Bapak Ibu saya selalu mengizinkan dan memakluminya. Kemudian masukan dari Bu Sri Rezeki untuk barangkali nantinya dari pengalaman religius nanti bisa dibuat sebuah tulisan lagi insya Allah, karena memang pada tulisan yang pertama ini masih banyak yang belum kita tulis karena keterbatasan waktu yang diberikan oleh Prof. Robandi. Dalam satu hari itu harus membuat berapa paragraf, sedangkan yang ada di dalam pemikiran kita yaitu akhirnya ada kata-kata yang persis seperti tadi disampaikan oleh Bu Sri Haryanti pada halaman 82 dan 83 itu ada kalimat yang sekiranya kok persis. Kemudian untuk halaman yang kelima mengenai perantauan dari ayah itu mungkin juga ada sedikit kekeliruan. Jadi bukan dimulai tetapi mungkin tadi tertulis masa perjuangan menjelang kemerdekaan, tapi masa perjuangan pada waktu kemerdekaan mungkin itu. Jadi karena ini memang autobiografi, otomatis harusnya kan memang tahun-tahun dan waktunya itu lebih terperinci, jadi tidak ada kerancuan. Kemudian apa yang disampaikan oleh Mbak Hindun, karena memang kita 40 hari satu kamar ya, waktu tahun 2014 Haji, kita satu kamar 4 orang, salah satunya adalah saya dengan Mbak Hindun, kemudian untuk suami saya dengan Pak Hatta, suaminya Bu Hindun, itu alhamdulillah memang waktu itu tahun 2014 saya merupakan jamaah yang termasuk sudah tua, mungkin separuh ini ya, karena yang muda-muda banyak. Pada waktu tahun 2002 memang saya termasuk masih berusia 43, tetapi pada waktu 2014 usia saya sudah 55, untuk suami 62 itu termasuk sudah usia yang lanjut menjelang lansia, dan mudah-mudahan saja pada waktu itu kebetulan suami menggantikan Pak Hisam menjadi ketua rombongan ya, bisa bersama-sama dengan jamaah yang lain, dan mudah-mudahan saja kekeluargaan ya, alhamdulillah kekeluargaan kita masih tetap bisa berlanjut sampai dengan sekarang. Terima kasih sekali kepada semuanya. Tanpa bimbingan dari Prof. Robandi dan support dari ibu-ibu semuanya, Bu Retno, kemudian Bu Teresia Waryani, dan ibu-ibu semuanya, tidak akan terwujud buku saya ini, dan bedah buku ini juga tidak akan terwujud. Kami mohon maaf kepada
Amak Sofni yang telah selalu kami repotkan karena setiap kali beliaunya meminta sesuatu karena ketidakmampuan saya, mohon maaf karena gaptek, jadi seolah-olah saya kurang memperhatikan, karena sebetulnya bukan tidak memperhatikan, tapi karena memang saya nggak bisa untuk mengirim sesuatu seperti itu. Mohon maaf, mudah-mudahan semuanya itu memakluminya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kepada semua saja kami haturkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Lis yang telah menyampaikan tanggapan penulis. Kami serasa dicambuk ini Bun dari tadi disampaikan gaptek teknologi mungkin sama seperti yang saya rasakan Bun, tapi semangat baca yang luar biasa menuntun ke arah kesuksesan hingga terbitnya bukunya Bunda Lis yang bertajuk si anak alam. Baik, karena sudah larut malam dan Bunda Teresia Waryani sudah ada di layar auditorium Zoom kita, maka mohon izin Bunda Waning raise hand. Bagaimana ini? Bagaimana Bun Mama Sofni? Bagaimana Mama Sofni? Beri aja kesempatan satu. Oh iya, diberikan waktu satu orang aja. Bunda Waning, ini karena konsultasi kami selaku moderator diizinkan, maka kesempatan untuk panjenengan menanggapi atau bahkan memberikan sesuatu kepada Bunda Lis, disilakan Bunda Waning. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1-2 menit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mi, saya hanya ingin memberikan selamat. Deg-degan loh. Bukunya buat Mi dibedah. Recording stop. Recording in progress. Buat Mi itu adik kelas saya di SAA. Terus kemudian kami bareng kuliah di Fakultas Farmasi bersama dengan Pak Vivi atau Mas Firwan Firdaus ya buat Mi ya. Kebetulan jadi selamatlah bukunya sudah terbit, saya sudah baca habis. Yang tadinya saya juga heran. Saya itu ketemu buat Mi sudah masa remaja. Jadi sudah halus seperti ini. Loh kok bukunya judulnya Anak Alam ya si anak. Saya setelah membaca Masya Allah baru tahu Bu Hatmi itu bersepeda ke sana ke sini, nginap di sana di sini, luar biasa. Memang itu pengalaman hidup Bu Hatmi ya. Kemudian selanjutnya Bu Hatmi saya mengucapkan selamat karena barusan mempunyai cucu yang ketiga dari Mas Arief. Selamat ya Mas Arief. Keempat. 2 sama 2. Oh iya. Yang sana baru 2. Baru yang kedua ini Mas Arief mendapatkan putra yang kedua yang baru saja ya buat Mia. Ya walaupun tidak boleh viralkan, tapi saya mengucapkan selamat karena di buku ini belum ada ya adiknya Mbak Naira belum ada. Itu saja kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Waning. Saya luar biasa karena kemarin bukunya Bunda dibedah dalam tidak mengikuti secara live tapi mengikuti secara live streaming Baik, Bunda selamat. Saya bisa menyampaikan ke Bunda. Iya, selamat karena panjenengan lulus dan lolos sukses di kampus IMB ya. Kami yang di IPB mudah-mudahan nanti akan menyusun satu persatu dan semuanya akan menerbitkan buku autobiografi. Baik, Bapak dan Ibu. Sekedap saya bisa menanggapi ini, sekedap 1 menit boleh.
motivator kami. Alhamdulillah kami sempat satu kos waktu pertama kali merantau ke Tegal selama 6 bulan, dan alhamdulillah sampai dengan sekarang persahabatan kami sudah berapa puluh tahun, masih terus, mudah-mudahan saja bisa sampai akhir hayat. Ngaten mawon Ibu. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda Hatmi atas tambahan pemacu semangat dan spiritnya. Kemudian tadi belum kami sampaikan terima kasih ya kepada Bunda Aas ya yang membuat flyer cantik ini sehingga dapat kita tampilkan di layar auditorium Zoom kita KSCM ke-176. Baik, Bunda dan Ayah Iru Susiati, karena pembedah 1 sampai 3 telah menyampaikan ide-ide cemerlang rezeki Bu Karyanti serta Bunda Hindun, kami mengucapkan terima kasih sudah menemani kami selama beberapa jam ke depan tadi sampai hingga kini, dan tidak kami simpulkan karena semua sudah tersimpul pada apa yang sudah disampaikan oleh para pembedah. Selamat Bunda Hatmi, semoga terbit buku-buku penjenengan berikutnya, J. Dan izinkan ada satu pantun sebagai hadiah dari Kota Lumpia. Waktu siang berganti malam, belajar di kampus Aero Society. Dokumen mental si anak alam, karya spektakuler Bunda Hatmi Sulistiati. Kami selaku moderator Sunati dari Kota Semarang mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menghantarkan acara KSCM ke-176. Mohon dimaafkan dan terima kasih kepada putra-putri Bunda Hatmi yang telah hadir di kesempatan yang sangat luar biasa ini, Mas Arif dan Mbak Fira, karena nama yang unik. Mbak Fira adalah kebalikan dari nama Mas Arif kalau kami baca di bukunya Bunda Hatmi. Semoga sukses Mas Arif, Mbak Fira, sehat selalu, beserta putra-putrinya yang soleh dan soleha. Demikian dari kami. Mohon maaf apabila ada khilaf kata maupun kalimat yang tidak kami sengaja. Semoga Allah membalas kebaikan bunda-bunda dan ayah-ayah yang telah bergabung dan meramaikan auditorium Zoom KSCM pada malam hari ini. Sebelum ditutup, wal afu minkum bilaifi sabil haq fastabikul khairat asruminallahi wa fatum qori wa basyiril mu'minin. Kemudian konklusi KSCM pada kali ini akan disampaikan oleh bunda kita yang sangat cantik dari Kupang, Bunda Teresia Waryani, kepada Bu Ani. Bunda Ani. Yes, Bu. Bunda Ani. Disilakan Bunda Ani waktu dan kesempatan. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertemu Prof. Imam, bintang kita malam hari ini Bu Hatmi, serta para panitia yang membuat malam hari ini menjadi semarak dan begitu bagus, yang telah membuat acara malam ini menjadi sukses. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membuat konklusi dari kegiatan bedah buku pada malam hari ini. Mohon maaf suara saya masih belum baik, mungkin karena ya sedikit kegiatan mantu minggu lalu. Malam ini saya di Jakarta karena mengantar anak-anak dan juga menantu yang mau pulang ke tempatnya masing-masing. Kami ikut sampai Jakarta saja dengan anak-anak kami yang lain. Buku ini, buku Bu Hatmi, buku Anak Alam ini telah dibedah dengan sangat apik, sangat cantik, melihat berbagai kekuatan, keunikan, dan keindahan dari si anak alam. Pembedahnya juga tidak tanggung-tanggung, terlihat di flyer kita yang cantik juga pada malam hari ini. Ada Bu Rektor, Ibu Dr. Sri Rezeki, Ibu Ketua Sekolah Tinggi,
yang sangat baik, sangat cantik, Ibu Dr. Sri Haryanti, lalu Ibu Penyuluh Agama dari Kementerian Agama Kota Tegal, Ibu Hindun Nuril Aimnah. Mohon maaf kalau penyebutan namanya kurang tepat. Sekali lagi Provisiat, selamat untuk semua panitia dan juga Ibu moderator yang telah mensukseskan acara ini. Nah, dalam buku autobiografi Bu Hatmi, saya melihat beberapa hal penting yang dapat kita jadikan refleksi dalam membangun keluarga kita masing-masing. Bu Hatmi memiliki bobot, bibit, maupun bebet yang tidak dapat diragukan lagi. Mungkin yang pertama, tentang bibit adalah asal-usul atau garis keturunan. Bu Hatmi berasal dari Terah Mangkunegaran. Asal-usul ini atau garis keturunan kenapa penting? Dengan mengetahui asal-usul keluarga, maka diharapkan kita semua memiliki gambaran bagaimana Bu Hatmi dididik oleh keluarganya, yang tentunya juga tidak sembarang mendidik, dan demikian pula bagaimana Bu Hatmi mendidik Mas Arief dan Bu Fira, putra-putrinya. Nah, kriteria bibit ini memang merupakan hal yang sangat penting karena ini untuk mengenal karakter maupun watak yang memang dapat selalu terlihat melalui latar belakang keluarga. Yang kedua, masalah bobot ini Bu Hatmi. Bobot merupakan kualitas diri. Hal penting dari kualitas diri ini termasuk pada pendidikan, pekerjaan, keimanan, kecakapan, hingga perilaku. Nah, bobot yang ada yang saya baca dalam tulisan Bu Hatmi ini memang mencerminkan kualitas dari seorang Bu Hatmi secara lahir maupun batin. Dalam buku ini saya memang membacanya beberapa kali. Ini memang terlihat jelas hal-hal tersebut ditunjukkan melalui cerita Bu Hatmi, cerita-cerita sederhana yang ada dalam buku. Ya, dan cerita ini sudah tertera abadi karena sudah menjadi buku yang katanya dapat menjadi nisan kita di berbagai perpustakaan. Mas Arief berwira swasta, Dik Fira menjadi Bu Dokter, ini juga tidak lepas dari kesungguhan Bu Hatmi dengan Bapak dalam mendidik putra-putrinya. Dan dalam hal kegigihan, karakter Bu Hatmi ini yang saya lihat, itu kebetulan waktu itu saya menjadi ketua penulisan autobiografi di salah satu grup. Bu Hatmi setiap hari mengirim ke saya. Kadang unik sekali Bu Hatmi menulisnya melalui chat di WA. Pernah juga Bu Hatmi menulis di kertas dan difoto supaya saya bisa centang. Tidak apa-apa Bu, ditulis dulu di kertas dulu, tidak apa-apa Bu. Lalu akhirnya oleh menantu Bu Hatmi diketik dalam bentuk Word, baru dikirim ke saya. Saya sangat-sangat mengagumi kegigihan dari Bu Hatmi. Terlihat sekali, dan itu tentunya hanya contoh kecil dari kegigihan Bu Hatmi di dalam kehidupan yang nyata. Nah, yang ketiga bobot, tadi bobot, bibit, bobot, itu adalah penampilan diri. Nah, kalau secara harfiah, bebet itu berasal dari kata bebetan atau cara berpakaian. Nah, cara berpakaian merupakan penggambaran dari status sosial seseorang di tengah masyarakat. Jadi apa yang kita pakai akan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Nah, keberadaan dan penampilan Bu Hatmi sekeluarga dalam masyarakat, dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, maupun dalam kegiatan keagamaan, sungguh menunjukkan penampilan tersebut. Dalam kesederhanaan, semua kebutuhan senantiasa tercukupi
Ini terlihat dari buku Bu Hatmi mulai dari orang tua Bu Hatmi maupun saat Bu Hatmi mendidik anak-anak. Ini hal yang sangat membanggakan. Buku Si Anak Alam adalah buku yang sungguh-sungguh menginspirasi, berisi kisah kasih dalam keluarga yang bahagia. Semoga keluarga Bu Hatmi senantiasa memperoleh berkah dan kebaikan Tuhan. Begitu juga dengan keluarga kita semua. Akhir kata, semoga kita semua senantiasa memperoleh kelimpahan kasih Tuhan, dilancarkan dan dimudahkan dalam menunaikan tugas sebagai orang tua. Mungkin seperti ini saja konklusi saya. Sugeng Dalu. Terima kasih. Amin, amin, amin. Ya Allah. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih Bunda Ani. Kami turut berbahagia atas pernikahan Kakak Ella. Kakak Ella ya Bunda ya? Ya Ibu. Kami menyimak di Facebook Kakak Ella dan Kakak Manuel. Hingga Kakak Immanuel yang dulu Bunda pernah memposting foto pada waktu Bunda di Jepang ya Bun ya sepertinya. Teman di sana akhirnya menjadi teman semua. Jadi Bunda, semoga Kakak Ella dan Kakak Immanuel selalu bahagia dan sukses dalam hidup ya Bun. Amin, matur nuwun Bu. Sami-sami Bunda Ani. Amak Sofni, bagaimana Amak Sofni? Kami kembalikan atau kami tutup? Ditutup langsung saja Bu. Tutup langsung aja Bu. Siap. Bapak Ibu, Prof Imam, mohon izin karena KSJM pada malam hari ini telah berakhir dengan konklusi yang disampaikan oleh Bunda Teresia Waryani. Kami mengucapkan terima kasih telah melengkapi dari kajian spesial Jumat malam pada saat ini. Kiranya untuk pertemuan pada malam hari ini kita cukupkan dan mari kita mengucap hamdalah Bapak dan Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sampai ketemu lagi. Semuanya sehat selalu. Terima kasih Bunda Cepi. Terima kasih Bu. Bunda Yanti, Bunda Yutet, Ibu Hindun. Sangat inspiratif. Terima kasih. Sama-sama. Apa kabar? Sehat-sehat Bun. Dan seluruh ibu-ibu. Mohon izin live. Lalu Waalaikumsalam semuanya. Mbak Silvi. Bu Silvi, mari kita pulang bersama-sama. Ini nggak mau pada pulang loh. Bunda belum berburu lagi. Pulang bersama. Halo Bu Retno, izin. Mbak Silvi ada. Bu Sofni, kita pulang lagi. Alhamdulillah selesai. Bunda Yanti, terima kasih. Matur nuwun semuanya, Bu Yanti. Matur nuwun Bu Hindun. Pak Abu Nawas kok belum pulang kan sudah pagi di sana tuh. Sudah pagi. Ustadz sudah pagi ya di sana ya. Belum. Oh, belum. Pagi masih malam. Bertahan. Masih bertahan. Nunggu Sudah pagi, sudah lewat 6 menit. Lewat berapa Ustadz? 6 menit dari 0. 6 menit dari 00. Bu Silvi bubuan bukan ketiduran. Yo Mbak Silvi. Oh Bu, Mbak, ayo Mbak. Kita pulang bersama-sama. Oke, nyanyi dulu. Ayo kita pulang bareng. Mari pulang. Assalamualaikum. Pulang. Recording stopped. Yes, semangat.